Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang James. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi konsep mol ya, terutama pada sub massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Yang bagian A, massa atom relatif AR ya. Massa atom relatif unsur X adalah perbandingan massa rata-rata unsur X terhadap 1/12 massa atom Z12. Ya, di sini kenapa menggunakan atom C12? Karena apa? Karena atom C12 itu lebih stabil dibandingkan dengan atom yang lain ya. Akhirnya apa? Untuk mencari AR itu lebih pas ya menggunakan dengan perbandingan dari massa atom relatif dari C12. Kemudian di sini kita akan punya dua rumus ya. Rumus yang pertama adalah AR sama dengan massa rata-rata atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Kemudian untuk menentukan AR unsur ya yang berada di alam dalam keadaan bentuk isotop digunakan rumus AR sama dengan persen kali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2 ditambah seterusnya. Jadi kalau isotopnya ada 2 ya rumus ini, kalau ada 3 tinggal ditambah lagi dan seterusnya. Maksudnya apa? Jadi di alam itu sebenarnya kayak unsur natrium ya, itu mempunyai beberapa isotop ya. Mungkin ada AR12 ya, Na12, Na23 ya, ada Na24 ya. Kalau karbon C ada C12, C13 dan seterusnya ya. Jadi apa? Yang stabil yang ada di dalam tabel periodik adalah hasil rata-rata dari AR yang ada di alam ya. Nah, rata-rata itulah yang akhirnya apa? Menjadi AR yang kita gunakan sekarang. Jadi yang ada di tabel itu merupakan gabungan dari isotop-isotop yang ada di alam. Kayak tadi misalkan natrium ada berapa isotop, di rata-rata ya persentasenya itulah jadi AR-nya. Ya. Oke, soal yang pertama ya, kita akan menggunakan rumus yang ini. Massa rata-rata satu atom X adalah 6,64 kali 10⁻23 gram. Dan massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10⁻23 gram. Massa atom relatif unsur X tersebut adalah ya, ditanya ARX, kita menggunakan rumus ini ya. ARX ya, ARX sama dengan massa rata-rata ya, rata-rata atom X ya, dibagi 1/12 dikali massa ya, massa rata-rata massa satu atom ya, massa satu atom ya, satu atom C12 ya. Ini rumus ini saya salin ke sini, kemudian kita masukkan ya. Massa rata-ratanya berapa? Di sini didapatkan rata-rata satu atom X adalah sekian, berarti kita tuliskan 6,64 dikali 10⁻23 dibagi ya 1/12 ya dikali ya 1,99 kali 10⁻23 ya. Di sini ada satuannya gram, nanti dicoret aja ya. Jadi kalau saya mau masukkan di sini gram ya, kemudian sini gram. Nah, selanjutnya gramnya coret ya. Pangkat 23-nya kita coret ya, tinggal ini. Nah, caranya apa? 12-nya dibalik di ke atas atau sama aja 6,64 dikali 12 dibagi 1,99. Nah, kemudian kalian gunakan kalkulator ya, akan didapatkan sebesar 40 ya. Jadi massa atom relatif unsur X pada soal nomor 1 sebesar 40. Nomor 2, isotop klorin di alam terdiri dari 75% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Jika isotop Cl35 dianggap bermassa 35 SMA dan isotop Cl37 bermassa 37 SMA, berapa massa rata-rata satu atom klorin ya. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang kedua ya. AR ya. AR sama dengan persen ya dikali massa isotop 1 ya, kemudian ditambah persen
ya dikali massa isotop 2 deep ya. Jadi rumusnya ini, karena di sini cuma ada 2 atom, berarti kita di sini ada isotop 1 sama 2. Kemudian kita masukkan ya, persennya berapa? Nah, di sini persennya 75%, berarti 75 per 100 dikali massa isotop 1 ya. Di sini isotop satunya berapa? Berarti kita pakainya 35 ya, ininya ya 35, kemudian ditambah persennya berapa yang kedua? 25 ya, 25 per 100 ya. Kemudian dikali ininya 37 ya. Jadi menggunakan 75% ya, 75 per 100 dikali isotop berapa? 35, berarti ini sama aja, SMA nya tadi 35 ya. Kemudian 25 per 100 dikali ininya 37 ya, karena ini 37 SMA. Kemudian kita masukkan ya, 75 dikali 35 ya, ketemu berapa? 2625 per 100 ya, ditambah 25 dikali 75 ya, ketemu 925 ya per 100. Nah, ini kemudian dijumlahkan ya. Nah, dijumlahkan berapa? Enaknya gini aja, 2625 ditambah 925 dibagi 100. Nah, akan kita dapatkan ya nilainya sebesar 35,5 ya. Jadi MR dari dari senyawa ini adalah sebesar 35,5 ya. Jadi kalau ini sama aja sebenarnya 3550 per 100 ya, sama aja 35,5. Kemudian soal nomor 3, boron terdiri dari 20% isotop B10 dan 80% isotop lainnya. Jadi ini ada 2 ya, isotop B10 dan yang lainnya. Massa atom relatif diketahui 10,8. Ini AR-nya diketahui. Tentukan isotop yang lainnya. Jadi sama rumusnya ya. AR ya, AR sama dengan persen ya dikali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan. Di sini AR-nya diketahui 10,8, berarti 10,8 sama dengan ininya 20 per 100 ya. Dikali persennya berapa? Dikali B berapa? B10 ya. Dikali 10 tambah ya. Ini berarti persennya 80 ya. Berarti 80 per 100 ya. Yang ini isotop lainnya, berarti kita misalkan ininya A gitu aja ya. Berarti gimana caranya? Kita kaliin dulu ya. Sama aja 10,8 sama dengan ini dikaliin. Saya gini aja 100 semua, bawahnya biar gampang ya. Biar gampang 100 semua. 20 kali 10 200 ditambah 80 kali A 80A. Ya, ini kali ke sini ya. Berarti ketemunya berapa? 1080 sama dengan 200 plus 80A. 200-nya pindah ya, berarti 1080 min 200 sama dengan 80A. Ini dikurangi jadinya berapa? 880 sama dengan 80A ya. A-nya berapa? A-nya sama aja 880 per 80 atau didapatkan nilainya 11 ya. Jadi isotop yang lain adalah isotopnya B11. 4. Suatu unsur X mempunyai 2 isotop yaitu X42 dan X44. Jika massa atom relatif X sama dengan 43,7, maka perbandingan persentase kedua isotop tersebut adalah ya. Jadi yang ditanyakan 42 ini ada berapa persen, yang ini ada berapa persen ya. AR-nya diketahui ini. Nah, karena ada 2 unsur, berarti kita menulis rumusnya ya. Rumus utamanya adalah AR sama dengan persen ya dikali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2. Nah, ini ya, jadi rumus utama itu.
Kemudian karena total persen otomatis 100 ya. Kita misalkan aja ya. Ini ada X 42 ya sama X 44. Nah, jadi ada 2X ini. Nah, ini totalnya harus 100. Terserah mau yang mana yang jadi A-nya ya. Jadi A, mana yang 100 min A. Tapi paling enak ya, nilai A itu malah yang ininya besar, biar perhitungannya lebih mudah ya. Jadi sini saya misalkan ini A, otomatis X42 adalah 100 min A. Ya, ini dalam persen semua. Nah, ini persen. Nah, kemudian saya masukkan rumusnya, berarti apa? Kita pakai dulu yang 42 ya. Oke. AR-nya berapa? 43,7. 43,7 sama dengan kita pakai yang 42, berarti apa? Sininya 100 ya. 100 min A per 100 ya, karena persen ya, dikali 42 ya. Ditambah yang 44 ya, berarti 44 A per 100 ya dikali 44. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian 100-nya kita gabung ya, jadi sama aja apa? 43,7 ya, sama dengan ini dikaliin 4200 ya min 42A per, nanti kita pakai panjang aja, ininya 100 semua karena sini 100 ini 100 ya, ditambah 4 A dikali 44, berarti saya sininya 44A. Nah, jadi seperti ini ya. Oke ya, jadi 100 dikali 42, 4200, 42 kali A min 42A. Yang ini A kali 44, 44A, 100 ini sama ini saya kebawain. Kemudian dikalikan ke sini ya, dikalikan ke sini sama aja 4370 ya, sama dengan 4200 ya, min 42A min 42A tambah 44A ya, ini pindah ruas berarti 4370 min 4200 sama dengan ini sama sini min 42A sama 44A sama aja 2A ya. Ini dikurangin ketemu 170 ya sama dengan 2A. A-nya didapat adalah 85 ya. Jadi kita dapatkan nilai A ini sama aja 85%. Nah, yang ini otomatis 100 min 85 atau 15% ya. Jadi kita dapatkan perbandingannya ini ya, 15% sama 85%, atau saya tulis ya X42 ya sebanyak di sininya 15% ya. Kemudian yang A X44 ya, X44 sebanyak 85%. B. Massa molekul relatif MR. Massa molekul relatif X ya menyatakan perbandingan massa molekul unsur atau suatu senyawa ya terhadap 1/12 massa atom Z12 ya. Nah, ini rumusnya hampir mirip dengan AR ya. Pakai MR aja. MR X sama dengan massa molekul unsur atau senyawa ya, senyawa X ya, dibagi 1/12 massa satu atom Z12. Jadi kalau AR sininya atom ya, atom X ya. Kalau ini pakainya molekul sebenarnya ya, molekul ya, atau unsur atau senyawa. Lah, yang namanya MR ya, yang namanya MR itu sebenarnya apa? Gabungan dari AR. Nah, ini yang akan kita gunakan malah yang ini ya. Contoh langsung aplikasi soal nomor 1, tentukan MR dari NaCl. Di sini Na-nya ada berapa? Na-nya ada 1 ya. Jadi saya tulis 1 dikali ArNa. Kita lihat di bawah 23 kali 23 ditambah Cl-nya ada berapa? 1 dikali AR-nya. AR-nya Cl 35,5 ya. Kita dapatkan 23 ditambah 35,5 atau sebesar 58,5. Kemudian MR dari H2O ya. Berarti di sini H-nya ada berapa? Ada 2. Dikali AR-nya H adalah 1 ya. Ditambah O. O itu jumlahnya di sini ada 1 ya. Dikali AR-nya O 16 ya, kali 16. Nah, kita dapatkan 2 ditambah 16 ketemu 18. Selanjutnya nomor 3 H2SO4 ya.
Di sini AR-nya ya ada unsur H ya. H-nya ada 2 dikali AR-nya adalah 1 ya. Ditambah S ya, S-nya di sini ada 1 dikali AR-nya S ya 32 ya. Kemudian ditambah O, O-nya ada 4 ya. 4 dikali AR-nya O adalah 16 ya, 16. Kemudian ini 2 tambah 32 tambah 64 ya, atau kita dapatkan 98. Selanjutnya kalau MgOH 2 kali ya, berarti apa kalau MgOH 2 kali? Mg-nya ada 1 ya. 1 dikali AR-nya Mg 24 ya. Kemudian ditambah, nah ini sama aja, O-nya gimana? 2 kali 1 ya, O-nya ada 2 2 dikali AR-nya O berapa? AR-nya O 16 ya. Ditambah H-nya berapa? 2 kali 1 2 juga, 2 kali AR-nya H 1 ya, AR-nya H di sini 1. Nah kita dapatkan berapa? Ya kita dapatkan di sini 24 ya. 24, saya hapus ini dulu ya biar agak gampang. 24 ditambah 32 ya, ditambah 2 ya, kita jumlahkan ini 50 ya, 4 2 2 8, berarti 58. Sekarang nomor 5, kalau CuSO4 titik 5H2O bagaimana ya kalau seperti itu. Jadi sama ya caranya ya, mungkin biar apa namanya gampang, kita ini yang bagian ini dulu ya. CuSO4.5H2O, Cu-nya berapa? Di sini 1 ya. 1 ditambah dikali ya. 1 dikali AR-nya Cu. Ya. AR-nya Cu di sini 63,5. 63,5. Ditambah ya. Ditambah S. S-nya ada berapa? S-nya ada 1. Dikali AR-nya adalah 32. Ditambah ya O, O-nya berapa? O-nya ada 4 ya, berarti sama aja 4 dikali AR-nya O 16. Ditambah, kalau ini gimana maksudnya ya? Maksudnya boleh modelnya gini, ini namanya titik itu sama aja nanti plus ya. H2-nya berapa? Berarti H-nya 2 dikali 5, 10 ya, H-nya ada 10, O-nya 1 dikali 5, 5. Jadi modelnya gitu ya. Pertama berarti apa? Sama aja, jumlah H-nya di sini ada 10 ya. 10 kali ARH. ARH-nya adalah 1 ya, AR-nya 1 ditambah ya, ditambah O-nya ada 5 ya. 5 dikali ARO-nya 16. Kita dapatkan ya, ini agak pelan-pelan ya. Oke, kita masukkan aja sebelah sini ya, biar apa namanya nggak terlalu ganggu ya. 1 kali 63,5 berarti 63,5 ditambah ya, ditambah CL-nya 1 kali 32 berarti 32 ditambah ya 4 kali 16 sama aja 64 ya, ditambah dengan apa namanya 10 kali 1 10 ditambah 5 kali 16 ya 80 ya. Kemudian kali jumlah semua ya akan ketemu nanti 249,5. Jadi kita dapatkan MR-nya ini adalah 249,5.